Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afifa Alfianita akan mempresentasikan tentang review jurnal dan sinopsis saya. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang review jurnal. Jurnal pertama yang berjudul The Factor Associated with Zakat Compliant Behavior Among Employees yang ditulis oleh Siti Salwa dan kawan-kawan. Di mana jurnal ini memiliki fenomena gap. Yang pertama, menurut Abu Bakar dan Rashid tahun 2010, Azurat dan Ram Al-Jafri tahun 2016, zakat dikenal sebagai komponen penting dalam sistem fiskal dan pembangunan ekonomi. Kesenjangan besar antara jumlah yang dikumpulkan dengan jumlah muzaki yang telah memenuhi syarat menarik perhatian besar untuk diteliti. Yang kedua, menurut Malaka Zakat Center tahun 2017, zakat kekayaan ataupun zakat mal merupakan salah satu jumlah kontribusi tertinggi terhadap penghimpunan zakat. Dapat dilihat bahwa setiap tahun dari tahun 2012 sampai 2016, zakat kekayaan atau zakat mal memberikan kontribusi penghimpunan yang lebih tinggi jika dibanding dengan zakat fitrah. Menurut Ilidiana Yusof dan Sanep Ahmad tahun 2013, jumlah zakat yang terkumpul di kawasan Malaka terpengaruh dengan masalah adanya beberapa orang yang membayar zakat langsung kepada asnaf dan tidak membayar zakat melalui lembaga zakat. Selanjutnya, menurut Obaidullah tahun 2016, secara khusus Muslim di Malaysia yang memenuhi persyaratan harus melakukan dua pembayaran wajib, yakni dua pembayaran wajib atas penghasilan mereka. Yang pertama adalah membayar pajak penghasilan dan membayar zakat. Namun ada perbedaan dalam hal pengaturan antara pajak penghasilan dengan zakat, di mana penegakan hukum di Malaysia mengenai zakat itu masih sangat lemah jika dibandingkan dengan undang-undang tentang pajak penghasilan. Dan penelitian ini khususnya akan menganalisis fenomena kepatuhan karyawan terhadap perilaku membayar zakat. Landasan teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah Theory of Reason Action atau TRA, merupakan alat untuk meramalkan perilaku manusia yang diperkenalkan oleh Aizen dan Fishman pada tahun 1980, yang terdiri dari sikap dan norma subjektif sebagai variabel. Di mana studi sebelumnya oleh Jafri Saad dan Hanifa pada tahun 2014 membuktikan bahwa unsur-unsur dalam TRA itu secara singkat menjelaskan mengenai perilaku kepatuhan zakat di kalangan pengusaha di Malaysia. Mereka juga mengklaim bahwa TRA itu menjelaskan pentingnya sikap dan norma subjektif pada pengusaha di Kedah tentang kepatuhan zakat. Metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian kuantitatif yang akan menguji hubungan langsung antara sikap, norma subjektif, religiusitas dengan perilaku kepatuhan zakat. Populasi penelitian adalah kawasan industri Malaka Tengah, sedangkan sampelnya adalah kawasan industri Malaka Tengah yang berfokus pada sektor publik dan sektor swasta, di mana teknik pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Responden dipilih secara acak tanpa menghiraukan latar belakang mereka, karena kuesioner memang dibagikan secara acak di kawasan industri Malaka dengan total 217 responden. Di mana teknik analisa data yang digunakan, yang pertama ada analisis deskriptif, menampilkan data demografis karyawan yang meliputi jenis kelamin, ras, status perkawinan, pekerjaan, penghasilan, dan tingkat pendidikan. Analisis yang kedua adalah analisis reliabilitas, di mana koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach dari variabel independen dan dependen itu dianggap baik dan berkorelasi positif satu sama lain. Yang selanjutnya ada analisis korelasi, di mana semua variabel berhubungan positif dengan perilaku kepatuhan berzakat. Yang selanjutnya ada analisis regresi berganda, di mana variabel sikap, norma subjektif, dan religiusitas terbukti signifikan secara statistik dengan perilaku kepatuhan zakat antar karyawan di Malaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan survei dengan kuesioner, di mana responden
terdiri dari karyawan yang telah mencapai tingkat pendapatan dan sudah diharuskan untuk membayar zakat. Fokusnya pada karyawan yang mencapai nisab sebesar 14.722,03 ringgit Malaysia per tahun. Selain itu, diterapkan studi cross-seksional yang dilakukan dalam satu waktu saja. Semua variabel diukur dengan pengukuran multi-item skala Likert 5 poin mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Jurnal yang kedua adalah The Impact of Attitude and Subjective Norms Toward Zakat Compliant Behavior in Malaysia yang ditulis oleh Aida Nazima Abbasas dan kawan-kawan. Di mana fenomena gap dalam jurnal ini, menurut laporan statistik dari PPZ tahun 2014, menunjukkan bahwa penghimpunan zakat di kalangan umat Islam di Malaysia tergolong sedang. Lembaga zakat telah memberikan banyak channel bagi umat Islam untuk menjalankan kewajibannya tersebut dalam membayar zakat, termasuk dengan menyediakan pembayaran online, bisa membayar lewat kantor pos ataupun membayar lewat konter seluler. Namun, penghimpunan zakat itu masih menunjukkan jumlah yang kurang memuaskan dan tidak sejajar dengan jumlah muslim yang ada di Malaysia. Menurut Majelis Agama Islam di wilayah persekutuan, menyebutkan bahwa masyarakat tidak mengetahui akan pembayaran zakat karena tidak ada aspek hukum untuk zakat. Jadi umat Islam itu lebih memilih membayar pajak dibandingkan zakat karena lemahnya undang-undang mengenai zakat di Malaysia. Statistik menunjukkan bahwa penghimpunan zakat meningkat 20% dari tahun 2012 hingga tahun 2013. Namun, persentase orang-orang yang membayar zakat itu masih rendah. Research gap pada penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Masturo et al. Pada tahun 2016, menghasilkan bahwa sikap dan norma subjektif secara langsung itu berpengaruh terhadap perilaku zakat. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda pada tahun 2012 menghasilkan hasil yang sama bahwa sikap dan norma subjektif itu secara langsung berpengaruh terhadap perilaku berzakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Theory of Reason Action atau TRA. Sejak tahun 1967, Martin Fishbein dan Icek Ajzen menjelaskan bahwa sikap dan norma subjektif itu sangat menentukan kepercayaan personal, di mana keyakinan ini muncul secara internal dari niat kuat seorang individu yang mengarah pada tindakan upaya seseorang untuk melakukan suatu perilaku. Metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasinya adalah pegawai muslim sebanyak 26.398 orang dengan 200 pegawai di sektor pemerintah yang terpilih secara acak di kawasan Semenanjung Malaysia dengan menggunakan teknik pengambilan sampel stratified sampling untuk mendapatkan lebih banyak hasil yang akurat yang mencerminkan populasi. Di mana teknik analisis data yang digunakan adalah yang pertama ada analisis reliabilitas, di mana menghasilkan variabel dependen yang mampu mengukur perilaku berzakat. Selain itu, menghasilkan variabel sikap dan norma subjektif yang sangat dapat diandalkan terhadap perilaku kepatuhan zakat. Yang kedua ada analisis korelasi, di mana menghasilkan hubungan yang sedang antara sikap dengan perilaku kepatuhan zakat dan norma subjektif juga memiliki hubungan yang sedang terhadap perilaku kepatuhan berzakat. Analisis regresi berganda menghasilkan sikap berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan berzakat, namun norma subjektif lebih sedikit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan berzakat. Teknik pengumpulan data menggunakan survei kuesioner, di mana kuesioner terdiri dari 3 pertanyaan untuk mengukur sikap, 9 pertanyaan untuk mengukur norma subjektif, dan 5 pertanyaan untuk mengukur perilaku kepatuhan berzakat. Jurnal yang selanjutnya berjudul Compliant Behavior Model of Paying Zakat on Income Through Zakat Management Organization yang ditulis oleh Farika dan Nunung, di mana penelitian ini memiliki fenomena gap menurut Ibrahim tahun 2011 dan Wahid
tahun 2014 di Indonesia itu kajian zakat masih terus dilakukan dari pembahasan objek harta benda dan objek harta benda yang wajib dizakati dengan tata cara pengelolaan dana yang baik dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Namun, faktanya pengelolaan dana zakat di Indonesia itu masih belum optimal. Menurut penelitian dilakukan oleh Basnas pada tahun 2017, ditunjukkan dengan potensi penghimpunan dana zakat nasional pada tahun 2015 itu sebesar 286 triliun. Akan tetapi realisasinya itu hanya sebesar 3,17 triliun atau 1,3 dari potensi zakat. Research gap dalam penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Sukri, Wahab, dan Hamed pada tahun 2016 mengenai kepatuhan membayar zakat emas dengan responden, staf, dan guru di Universitas Utara Malaysia menghasilkan bahwa sikap itu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perilaku. Sedangkan penelitian menurut Asman dan Bidin tahun 2015 itu dilakukan di negara bagian lainnya di Malaysia, tapi sikap itu tidak berpengaruh terhadap perilaku meskipun target respondennya itu sama. Dan yang selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mastura dan Zainal tahun 2015, Sobana, Husain, Jamil, dan Saifuddin tahun 2016 itu menunjukkan bahwa religiusitas itu berpengaruh terhadap perilaku membayar zakat. Tinjauan literatur pada penelitian ini menggunakan teori planned behavior dari Aitken. Theory of Recent Action atau TRA itu dikembangkan oleh Aitken dan diberi nama Theory of Planned Behavior atau TPB. Theory of Planned Behavior ini dijelaskan sebagai konstruk yang melengkapi TRA dengan menambahkan sebuah variabel pada konstruk ini, yaitu variabel kontrol perilaku persepsian atau Perceived Behavioral Control. Metodologi yang digunakan, jenis penelitiannya merupakan penelitian kuantitatif, di mana respondennya adalah muzaki yang membayarkan zakat pendapatan melalui amil zakat di Kota Semarang. Dalam penelitian ini terdapat 251 responden yang membayar zakat, baik itu melalui amil zakat melalui Basnas ataupun melalui UPZ. Dan selanjutnya ada teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling dengan penentuan sampel menggunakan perhitungan margin of error dengan signifikan maksimum 0,1 atau 10%. Di mana analisis data yang digunakan itu menggunakan data yang diperoleh itu dianalisis menggunakan analisis PLS atau partial least square. Langkah-langkah pengujian model empiris itu menggunakan PLS, di mana berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa hanya hubungan kontrol perilaku persepsian dengan kepatuhan membayar zakat itu yang hipotesisnya ditolak, sedangkan hipotesis lainnya itu diterima, yaitu hubungan antara sikap muzaki, norma subjektif, religiusitas terhadap perilaku kepatuhan zakat itu diterima. Dan hubungan antara hipotesis sikap muzaki, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku persepsian itu juga dan religiusitas itu juga berpengaruh terhadap niat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah itu merupakan data primer yang diperoleh melalui survei kuesioner. Yang selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang sinopsis yang berjudul Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, Kontrol Perilaku Persepsian terhadap Perilaku Kepatuhan Zakat. Di mana latar belakangnya zakat itu mewajibkan si pemiliknya itu untuk menyerahkan kepada orang-orang yang berhak menerima, yaitu mustahik menurut Hafiduddin dalam Fariqat dan Nunung. Yang kedua, pengelolaan dana zakat di Indonesia itu masih belum optimal. Dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin menurut data BPS pada Maret tahun 2020 mencapai 26,42 juta orang atau meningkat 1,63 juta orang dibandingkan bulan September tahun 2019.
di mana potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 itu mencapai angka 233,8 triliun, dan dalam hal ini indikator zakat penghasilan itu menjadi sektor yang memiliki nilai potensi zakat yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, yaitu sebesar 139,07 triliun. Pada tahun 2018, akumulasi zakat PNS Pemkot Solo itu sebesar 760 juta, dan itu tergolong masih rendah dibandingkan dengan zakat yang dihimpun pada Kabupaten Karanganyar sebesar 12 miliar per tahun. Di mana menurut Adzen dan Fisben dalam Salwa City et al. Tahun 2018, untuk meramalkan suatu perilaku manusia bisa menggunakan alat yakni Theory of Reason Action yang diperkenalkan oleh Adzen dan Fisben, yang terdiri dari sikap dan norma subjektif sebagai variabelnya. Dan menurut Al-Jafri, Sa'ad, dan Hanifa itu membuktikan bahwa unsur-unsur dari TRA itu menjelaskan perilaku kepatuhan berzakat di kalangan pengusaha yang ada di Malaysia. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abbasas Aidanazima dan kawan-kawan pada tahun 2018 itu menghasilkan bahwa perilaku kepatuhan zakat pegawai pemerintah di Semenanjung Malaysia, di mana sikap itu berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan berzakat, namun norma subjektif itu memiliki lebih sedikit pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan berzakat. Hal ini itu dikarenakan lokasi survei yang spesifik di daerah tertentu. Dan penelitian yang dilakukan oleh Azman dan Bidin tahun 2015, Sukri et al. Tahun 2016 dalam Farikat dan Nunung itu menghasilkan bahwa religiusitas itu tidak menjadi faktor yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan berzakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Salwa tahun 2018 itu menunjukkan bahwa religiusitas itu berhubungan signifikan dengan perilaku kepatuhan berzakat antar karyawan di Malaka. Dan menurut Farikat dan Nunung, Theory of Planned Behavior itu dijelaskan sebagai konstruk yang melengkapi Theory of Reason Action atau TRA dengan menambahkan sebuah variabel pada konstruk ini, yaitu variabel kontrol perilaku persepsian atau Perceived Behavioral Control. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Farikat dan Nunung mengenai kontrol perilaku persepsian itu tidak memengaruhi perilaku kepatuhan zakat. Namun menurut As-Sadifat Rahman Aziz dan Hasim dalam Alek Maulana Mukorabin itu kemungkinan adanya hubungan langsung antara kontrol perilaku persepsian, perceived behavioral kontrol dengan perilaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah sikap berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan zakat? Yang kedua, apakah norma subjektif berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan zakat? Dan ketiga, apakah religiusitas berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan zakat? Dan yang terakhir, apakah kontrol perilaku persepsian berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan berzakat? Metodologi penelitian yang pertama, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh sikap, norma subjektif, religiusitas, dan kontrol perilaku persepsian terhadap perilaku kepatuhan berzakat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh muzaki PNS yang membayar zakat di Basnas Kota Surakarta, di mana menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Dan sampel yang dipilih yaitu PNS di Kota Surakarta yang membayarkan zakatnya di Basnas Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer melalui survei berupa kuesioner. Analisis data yang digunakan, pertama, teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan statistik deskriptif. Yang kedua, uji instrumen penelitian dengan uji validitas dan reliabilitas. Yang ketiga, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji ketepatan model dengan menggunakan uji F dan uji koefisien determinasi.
dan uji hipotesis menggunakan model analisis regresi berganda dengan menggunakan uji T. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.